Shalom Sobat Kids. Halo adik-adik, kita ketemu lagi untuk ibadah. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu, taruh dulu makanannya, kita mau siapkan hati kita buat ketemu sama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali lagi Tuhan untuk ibadah. Sebentar Tuhan, kami mau lebih bersemangat, kami mau bersuka cita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih, haleluya, Amin. Yuk, kita mau bilang I love you Jesus ya, yang semangat. Siap? Siap. Udah bilang sama Tuhan Yesus, kita sayang sama Tuhan Yesus, kita akan berbuah sama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus itu baik banget. Yuk adik-adik, kasih sikap yang terbaik. Kita mau katakan, Bapa, Engkau baik Tuhan.
Apa kabarnya? Cici harap semua dalam keadaan sehat ya. Kita ketemu lagi hari ini di ibadah online Super Kids. Cici mau ingetin, jangan lupa walaupun sekarang coronanya sudah mulai turun angkanya, kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan yang bersih. Jangan lupa juga untuk selalu pakai masker, terutama buat adik-adik yang sudah mulai pertemuan tatap muka ya sekolahnya. Sekali lagi, jangan sampai lupa untuk selalu pakai masker ketika keluar rumah. Yuk, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat-Mu yang melimpah pada minggu pagi ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan tolong kami untuk duduk diam, mengerti apa yang diceritakan pada ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik masih ada yang ingat gak sih cerita minggu lalu apa? Kayaknya cerita minggu ini tuh bakal berhubungan sama cerita minggu lalu. Cerita minggu lalu itu adalah tentang seorang nabi. Nabinya siapa? Ada yang ingat? Kalau yang ada yang ingat, boleh tuh sambil diinget-inget lagi siapa ya kira-kira nabinya. Nah, kalau belum pada ingat, Cici kasih tahu ya. Nabinya adalah Nabi Elia. Nah, minggu ini Cici juga akan cerita tentang Nabi Elia. Nabi Elia itu melakukan sebuah mujizat. Mujizat itu apa sih? Kalau yang ikut ibadah Zoom pasti udah tahu mujizat itu apa. Mujizat itu adalah suatu keajaiban yang tadinya tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin. Nah, Nabi Elia juga melakukan suatu mujizat buat seorang ibu. Mujizatnya yang sangat luar biasa, merubah hidup seorang ibu ini. Nah, buat lebih lengkap ceritanya, yuk kita saksikan video berikut ini. Cerita tentang Alkitab, Elia dan Janda Sarfat. Halo, ini Elia. Halo. Dia adalah seorang nabi yang taat kepada Tuhan. Pada suatu hari, Tuhan berbicara kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Oke. Mendengar perkataan Tuhan, Elia pun pergi ke Sarfat. Akhirnya, setelah sekian lama perjalanan, sampailah Elia di pintu gerbang kota Sarfat. Ia duduk dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah melindunginya selama perjalanan. Tiba-tiba, Elia bertemu dengan seorang ibu yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Lalu, Elia berkata kepada ibu itu, Ambilkan aku sedikit air dalam kendi, supaya aku dapat minum. Baru saja ibu itu mengambil kendinya, Nabi Elia memanggilnya lagi. Bawalah juga sepotong roti. Aku lapar sekali. Tidak ada roti padaku sedikit pun. Aku hanya punya sedikit tepung dan sedikit minyak. Untuk aku dan anakku terakhir kalinya. Setelah itu, kami sudah tidak mempunyai makanan lagi.
Tetapi Elia tahu bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Karena itu, Elia menghibur janda itu dan menyuruhnya untuk melakukan seperti apa yang dikatakan Elia kepadanya. Sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Ibu itu mendengar firman Tuhan lalu menuruti perkataan Elia. Ia pergi membuatkan sepotong roti bundar kecil untuk Elia. Anak laki-laki ibu itu datang dan meminta roti kepada ibunya karena lapar. Tetapi ibunya mengatakan bahwa roti itu untuk tamu mereka. Lalu diantarkan roti yang sudah dimasaknya itu kepada Elia. Dengan berdebar-debar, ibu itu kembali ke dapur. Dan ketika ia membuka tempat menyimpan tepung dan minyak, ajaib! Ternyata tepung dan minyak tetap sama seperti sebelumnya. Tidak berkurang. Hatinya sangat gembira. Dia dan anaknya tidak akan kekurangan makan seperti yang dikatakan Nabi Elia. Mereka bisa makan kenyang setiap hari. Yippee! Dan Elia tinggal di Sarfat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Tapi suatu hari, Anakku, jangan mati, Nak. ibu itu menangis sambil memeluk anaknya yang sudah mati. Sudah berhari-hari anaknya sakit. Semakin hari semakin parah. Dan hari ini anak satu-satunya itu mati. Tentu saja ibu ini sangat sedih. Nabi Elia yang tinggal di rumah ibu itu tentu juga sedih. Tapi Elia tahu Tuhan dapat menyembuhkan penyakit, bahkan Tuhan juga dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Elia menggendong anak itu, lalu dibawanya anak itu ke kamar tidurnya, meletakkan anak itu di tempat tidur. Lalu Elia berdoa kepada Tuhan. Kemudian dia menelungkupkan badannya di atas anak itu sambil berdoa. Ya Tuhan, hidupkanlah anak ini. 3 kali Elia melakukan hal itu. Lalu anak janda itu membuka matanya. Dia hidup kembali. Tuhan sudah menghidupkan dia kembali. Dengan gembira, Elia membawa anak itu turun dan memberikan kepada ibunya. Anakmu hidup kembali. Ibu itu memeluk anaknya dan menciumnya berulang-ulang. Mereka semua bergembira dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, udah pada lihat kan videonya? Tuhan kita hebat banget ya. Melalui Nabi Elia, dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Dan juga yang satu hal lagi yang lebih penting, yaitu kendi tepung, kendi air, kendi minyak janda tersebut tidak pernah kosong lagi. Walaupun musim kemarau, tidak ada yang punya makanan, tapi Tuhan tetap pelihara.
siapa nih yang mau kayak ibu tadi yang selalu taat pada Tuhan, yang bisa menyaksikan mujizat Tuhan secara langsung, di mana persediaan makanannya selalu terpenuhi walaupun di musim kemarau. Dan yang terlebih lagi adalah di mana dia mendapatkan mujizat, anaknya bisa hidup kembali. Kuncinya cuma satu kalau mau jadi seperti itu tersebut, yaitu apa tadi katanya? Kita harus taat sama perintah Tuhan. Adik-adik di sini harus taat ya. Gak hanya perintah Tuhan, taatnya juga kepada orang tua, yaitu papa, mama, kepada nenek, kakek, dan juga misalkan punya kakak, kita harus taat kepada kakak kita. Nah, di sini juga Cici mau kasih tahu lagi yang lebih hebat. Di saat yang kekurangan itu, ibu tadi kan kekurangan karena di musim kemarau persediaan makanan dia tinggal sedikit, hanya cukup untuk dia dan anaknya saja. Tapi dia percaya di tengah kekurangannya, dia walaupun dia harus berbagi, dia tidak akan pernah kekurangan. Di sini kita juga harus belajar, walaupun kita dalam kekurangan, kita juga jangan lupa untuk berbagi ya. Kita berbagi sama teman kita yang mungkin lebih membutuhkan. Nah, adik-adik, sekian cerita minggu ini. Jangan lupa untuk ikut lagi ibadah Zoom minggu depan ya, karena Super Kids juga punya ibadah Zoom. Nah, yang belum ikutan Zoom boleh ikut juga ya. Setiap 2 minggu sekali kita ada ibadah Zoom. Nah, di situ kita ngapain? Di situ banyak kuis, kita punya game, kita juga baca Alkitab sama-sama sama teman yang lain. Tapi jangan lupa, walaupun ada Zoom, tetap ikut ibadah online seperti setiap minggu. Yuk, sebelum kita tutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau telah membimbing kami sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih kami telah mengikuti ibadah online Super Kids. Kiranya apa yang kami tonton hari ini boleh berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati semua Cici Koko yang sudah pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan juga berkati teman-teman kami yang belum bisa nonton ibadah Super Kids hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah Super